akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fania Vimbasana selaku moderator. Saya Zahra Nufaiza Tanjung. Saya Wafi Dini. Saya Rizky Mulyani. Saya Cici Emilia Putri. Saya Sinta Putri Cenia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai topik yang berjudul ringkasan dan intisan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Wafi Yudini mengenai pengertian dan ciri-ciri ringkasan. Kepada Wafi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kaidah ringkasan. Ringkasan adalah versi singkat dari sebuah tulisan yang mempertahankan struktur dasar dari teks aslinya. Nah, yang kedua kita masuk pada ciri-ciri ringkasan. Yang pertama itu singkat dan padat. Nah, ringkasan disampaikan dengan jelas tanpa mengubah maksudnya. Dan yang kedua sistematis, pengaturannya disusun dengan jelas dan logis. Yang ketiga objektif. Objektif itu tidak menggunakan opini pribadi dan hanya menyampaikan fakta. Yang keempat menggunakan kata-kata sendiri. Nah, menggunakan gaya bahasa sendiri, menulis ringkasan tanpa mengubah makna yang ada di dalam teks tersebut. Materi selanjutnya adalah cara membuat ringkasan yang akan dijelaskan oleh Rizky Mulyani. Kepada Rizky, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat ringkasan. Yaitu yang pertama, kita harus memahami teks aslinya. Kita harus memahami isi serta tujuan dan juga struktur dalam teks agar bisa menyampaikan informasi dengan jelas. Yang selanjutnya melakukan identifikasi gagasan utama dalam teks, di mana kita harus mencari gagasan utama di setiap paragraf dalam sebuah teks. Yang selanjutnya itu membuat catatan singkat yang berisi poin-poin dari gagasan utama dari teks tersebut. Selanjutnya menggunakan gaya bahasa sendiri, hindari untuk menyalin teks secara langsung. Selanjutnya buat tulisan yang singkat dan juga padat, di mana umumnya ringkasan itu hanya berisi poin-poin saja. Nah, selanjutnya susun tulisan secara logis, pastikan ringkasan disusun dengan baik agar bisa menyampaikan sebuah informasi dengan baik juga. Selanjutnya periksa kembali ringkasan, baca ulang ringkasan agar kita tahu di mana letak kesalahan agar bisa melakukan step terakhir, yaitu melakukan revisi jika diperlukan. Di mana revisi ini diperlukan untuk bisa memastikan ringkasan kita sudah pas. Baiklah, sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya adalah pengertian dan ciri-ciri intisan. Materi ini akan dijelaskan oleh Sinta Putri Cenia. Kepada Sinta, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah kaidah iktiksar. Iktiksar adalah kaidah dalam penulisan yang berfungsi untuk memperpendek atau mempersingkat teks yang asli dengan tujuan tanpa mengubah makna atau isi yang ada di dalam teks tersebut. Beberapa kaidah iktiksar yang pertama adalah menghilangkan kata-kata yang tidak penting. Yang kedua adalah menghilangkan contoh atau ilustrasi. Yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang lebih singkat dan lebih mudah dipahami. Yang kedua adalah ciri-ciri iktiksar. Yang pertama adalah tidak berupa opini penulis. Yang kedua adalah tidak terikat gaya. Yang ketiga adalah penulisan atau penggunaan kata-kata tertentu. Yang keempat adalah gagasan tidak harus berurutan seperti teks asli. Yang kelima adalah menceritakan kembali dengan menggunakan bahasa sendiri tanpa menghilangkan makna atau isi yang terkandung di dalamnya. Baiklah, materi selanjutnya adalah cara membuat iktisan yang akan dijelaskan oleh Suci Amilia Putri. Kepada Suci, dipersilakan. Kita analisis tadi. Yang ketiga itu menyusun kerangka tulisan. Pada tahap ini kita menyusun kerangka tulisan sebagai acuan dalam membuat iktisan. Yang keempat yaitu menulis iktisan. Di dalam menulis iktisan kita harus jelas, akurat, dan singkat. Yang kelima itu membandingkan iktisan dengan teks asli. Pada tahap ini kita harus membandingkan iktisan yang kita buat dengan teks asli agar tidak ada perbedaan dalam teks dan iktisan yang kita buat. Sekian penjelasan saya. Baiklah, materi terakhir adalah perbedaan iktisar dan ringkasan. Materi ini akan dijelaskan oleh Zahra Nurfaizah Tanjung. Kepada Zahra, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya
akan menjelaskan tentang perbedaan ikhtisar dan ringkasan. Perbedaan ikhtisar yang kami dapat ada 3. Dari sisi susunan, ikhtisar disusun dengan mengutamakan bagian pokok permasalahan, sedangkan ringkasan disusun secara sistematis atau berurutan. Dan bagian pengambilan isi teks asli, ikhtisar hanya mengambil bagian tertentu yang dibutuhkan dari teks asli, sedangkan ringkasan mengambil hampir seluruh bagian teks asli. Yang ketiga, dari bagian isi teks yang diambil, ikhtisar hanya mengambil bagian tertentu dari teks asli, sedangkan ringkasan hanya mengambil tiap bagian dari teks asli. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.